Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat, sekalipun kita tetap masih belajar di rumah. Masih kita belajar kesebangunan dan kekongruenan. Materi kita ini adalah kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Coba kita perhatikan di atas. Ini adalah segitiga ABC, di mana segitiga ini ada siku-siku di A, kemudian ini ada garis tinggi yaitu AD, kemudian ini ada sisi miring BC. Nah, sekarang kita lihat di dalam gambar ini, kita lihat ada berapa segitiga yang ada dalamnya. Coba kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat ya, di segitiga ABC ini ya, saya kasih ini kendaraan dengan tadi. Ini ternyata ada 3 segitiga di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat gambar pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan membuktikan mencari panjang AD, AB, dan AC. Kita lihat pertama dan kedua, di mana itu segitiga ADB sebangun dengan segitiga ADC. Untuk sebangun kita lihat dulu sudut-sudut yang sama besar. Sudut A pasti sama dengan sudut C karena diketahui ada lingkarannya ya. Kemudian sudut D juga sama dengan sudut D, itu siku-siku 90 derajat. Pasti sudut B sama dengan sudut A juga diketahui. Coba diperhatikan gambar. Sehingga perbandingannya bisa kita lihat segitiga ADB itu berbanding dengan segitiga CDA. Nah, perbandingannya AD berbanding dengan CD, DB berbanding dengan DA sama dengan AB berbanding dengan CA. Boleh menggunakan ini rumus. Tapi kita fokus kepada panjang AD. Panjang AD kita lihat ini. Nah, saya tulis ulang, AD berbanding dengan CD sama dengan, saya balik ya, bisa BD berbanding dengan DA itu sama dengan AD. Nah, di sini ada AD 2, maka ini garis bilang, maka AD kuadrat itu sama dengan BD kali CD atau CD kali BD boleh. BD kali CD. Sehingga ini bisa diakarkan. Maka AD akar kuadrat dari BD kali CD. Inilah rumus mencari panjang AD. Bisa digambarkan jadi begini. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini ada siku-siku, ini ada siku-siku. Maka mencari panjang AD bisa BD kali CD. Ya, setengahnya kali setengahnya. Itulah rumus mencari panjang AD. Dengan cara yang sama, kita bisa membuktikan mencari panjang AD dan panjang AC. Nah, sekarang kita lihat ya gambar pertama dan ketiga. Nah, kita akan mencari nanti perbandingannya lagi. Ini ada sudut-sudut yang sama, saya tuliskan, kita perhatikan saja ini. Kemudian ada perbandingan segitiga ABD dengan segitiga CBA. Ini ada. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AB-nya. Ini ada 2 ya. Sehingga saya tuliskan ulang, AB berbanding CB sama dengan BD berbanding, saya balik saja menjadi AB. Nah, ini kali 9 lagi, maka AB kali AB itu AB kuadrat, sehingga BD kali CB atau BC boleh. Nah, sehingga bisa menjadi AB itu bisa jadi akar lagi ya. Ini nanti kita akan disibukkan dengan akar. BC boleh. Sehingga rumusnya ini ya. Ini lagi disebutkan ulang. A, B, di sini C, di sini ada garis tinggi. Maka mencari panjang AB, ingat ini AB tidak lain adalah BC kali dengan ini ada BD, BD kali dengan BC rumusnya. Itu saya kira di mana gambar 2 dan 3. Tadi sudah 1, 2, 1, 3, sekarang 2 dan 3. Kita akan menemukan AC ya. Ini ada segitiga yang sama, bisa diperhatikan di gambar. Kemudian perbandingan segitiga yang sebangun, sehingga ini ada
kita lihat AC, karena kita mau cari AC berbanding BC itu sama dengan CD berbanding dengan, saya balik saja dari AC, sehingga AC kali AC adalah AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan BC. Ini mencari rumus AC, atau boleh diakarkan sehingga menjadi akar kuadrat CD dikali dengan BC. Sehingga gambarnya gini ya, A, B, C, D. Cari panjang AC, bisa CD dikali dengan CB atau dengan BC. Sekira itu ya. Sekarang kita tulis kesimpulan daripada rumus AD, panjang AD dan panjang AB dan panjang AC sebagai berikut. Kesimpulan materi kita perhatikan satu semulan. Tadi ada mencari panjang AD. Panjang AD itu tidak lain adalah berdekatan AD itu BD kali dengan DC rumusnya. Maka AD kuadrat sama dengan BD dikali dengan DC, itu mencari AD kuadrat atau AD-nya. Ini yang pertama, atau bisa diakarkan ya. Kemudian yang kita lihatnya yang kedua adalah mencari panjang AB. Maka BD, perhatikan ini BD kali dengan BC berdekatan. Maka AB kuadrat itu sama dengan BD dikali dengan BC. Atau boleh sama-sama diakarkan. Oke. Nah, yang terakhir panjang AC, yaitu tidak lain adalah CD dikali dengan CB. AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan CB. Sekira itu semoga bisa dimengerti. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat beberapa contoh soal sebagai berikut. Pada gambar di samping diketahui panjang BD itu ada D ya, 6 cm, kemudian panjang BC ini 14 cm. Itulah panjang AB, panjang AD dan panjang AC, kemudian luas segitiga BC. Nah ini ada rumus tadi sudah dijelaskan ya. Kita lihat bagian A, jawab ya. AB, ini kita mau lihat berapa sih dari AB. AB itu ada rumus ya, rumus kalau tidak salah rumus kedua tadi. AB, panjang AB adalah BD kali BC. Oke, 4. Sehingga BD-nya ada 6. BC itu panjangnya 14. Oke. Sehingga AB kuadrat, oke, 6 kali 14 itu 84. Sehingga AB ini bisa diakarkan. Nah, sehingga AB sama dengan ini menjadi akar 4 dikali akar 21. Sederhanakan. Salah satunya bukan akar, bisa dirasionalkan. Sehingga menjadi AB 2 akar 21. Ini panjang AB. Oke, AB dapat 2 akar 21. Nah sekarang kita lihat lanjut lagi bagian B. Panjang AD. Mana sih panjang AD? Ini ada rumus pertama tadi. Ini ada rumus. Berarti AD, kita lihat AD kuadrat, mana rumusnya nih? Tentu bisa menjadi CD kali DB. CD kali DB. Nah, CD-nya belum ada. CD itu bisa didapat dari mana? Tidak lain, CD itu bisa kita ambil 14 dikurang 6, atau boleh BC dikurang DB ya, DB kurang DB. Sehingga CD itu hasilnya adalah 14 dikurang 6, maka CD dapat 8 cm. Ini mudah. Atau di sini langsung 8, dan 8 tambah 6 itu 14. Maka CD 8 dikali dengan 6. Maka AD kuadrat, oke, 8 dikali 6 itu 48. Diakarkan lagi. Ini selalu kita bertemu dengan akar. Nah, lagi-lagi disederhanakan. Ingat pelajaran kita ke semester 1 tentang akar. Ini dijadikan
salah satu akar dan satu bukan akar. Yang lainnya adalah 16 kali 3. Sehingga menjadi AD sama dengan 4 akar kuadrat dari 3. AD dapat 4 akar 3. Oke. Apalagi AC lagi, kita lanjut AC. Gimana sih mencari AC? AC juga ada rumusnya. Di rumus ketiga ya. AC itu tidak lain adalah AC kuadrat dengan ada kuadrat lagi CD lompat CD kali B. Jadi CD kali CB atau BC boleh. Sehingga AC kuadrat CD itu 8, CB sama dengan 14. Ya. Maka AC kuadrat ini sama dengan 8 dikali 14 itu 112. Sehingga AC bisa kita dapat. Nah, AC kuadrat, maka AC ini diakarkan lagi, ketemu lagi dengan akar. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan kalau kita tidak menguasai penarikan akar. Sekarang kita lihat ini berapa kali berapa dapat 112. Jadi tidak lain adalah bisa akar 16 dikali dengan akar kuadrat dari 7, sehingga menjadi AC 4 akar dari 4 kali akar kuadrat dari 7. Itu AC-nya. Nah, sekarang kita lihat bagian D, yaitu luas segitiga ABC 1/2 alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat, bisa kita pakai ini ya, kita bisa pakai ini alasnya, ini tingginya, ini situ. Boleh juga kita pakai ABC karena ini ada tinggi AD, boleh. Sehingga 1/2 saya ambil alasnya adalah BC. BC kali BC, tingginya kita ambil AD, boleh ya, boleh. Nanti hasilnya sama. Sehingga 1/2 BC itu 14 kali akar AD itu adalah 4 akar 3. Ini dibagi 2 ya, dapat 7. Maka 7 kali 4 28 akar 3. Inilah luas segitiga ABC 28 akar 3. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bisa nggak saya ambil luas ABC dengan menggunakan ini adalah alas, kalau ini adalah tinggi? Boleh, dan hasilnya pasti sama. Boleh diuji. Nah, ini juga boleh ya, sama. Saya kira ya cukup contoh soal pertama. Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut pada contoh soal 2. Dari gambar di bawah diketahui panjang AB 9 cm, kemudian AC ada 12 cm, kemudian ditanyakan panjang BC, kemudian panjang BD, kemudian panjang AD. Kita lihat ya, kita jawab bagian A. Panjang BC berapa? Di BC ini bisa kita perhatikan ya, karena ini tidak ada rumus yang tadi. Bisa kita perhatikan segitiga ABC itu siku-siku di A, sehingga di depan siku-siku itu pasti miring. Sehingga mencari BC itu pakai rumus Pitagoras. BC kuadrat AB ditambah dengan AC kuadrat, sehingga menjadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu menjadi 81 ditambah 144, 12 ya. Sehingga BC kuadrat, maka BC ini bisa diakarkan akar 225, maka sehingga BC nilainya 15 cm. Ini panjang 15 cm. Nah, sudah ya. Sekarang kita lihat lagi gimana panjang B-nya ya. Panjang BD berapa? BD itu bisa kita temukan menggunakan rumus AB ya, berdekatan. AB kuadrat sehingga menjadi ingat rumusnya BD kali lompat ya, menjadi BC atau CB boleh. Sehingga AB ada ya, diketahui 9 kuadrat. BD itu belum ada ditanyakan. ABC tadi panjangnya 15, oke. Sehingga ini 81 sama dengan BD kali 15. Maka 81 dibagi 15 sama dengan BD
Sehingga BD sama dengan 81 bagi 15 itu adalah 5,4 cm. Oke, ini berarti 5,4. Oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi panjang AD. AD ini bagian C ya. AD gimana rumusnya AD? Ingat AD tidak lain adalah AD kuadrat. Ini lagi-lagi kita dapat akar ya. AD kuadrat itu tidak lain rumusnya BD dikali BD kali DC. DC ingat. Ini setengah kali setengah. Maka AD kuadrat BD tadi dapat 5,4. Nah, berapa sih DC-nya? DC-nya tidak lain adalah 15 dikurang 5,4, tapi ini pasti 9,6. Kenapa? 9,6 tambah 5,4 adalah 15. Maka pasti di sini 9,6. Sehingga AD kuadrat 5,4 dikali 9,6 itu artinya adalah 51,84. Sehingga nilai AD diakarkan 51,84 cm. Panjang AD kita sudah dapat. Akar kuadrat dari 51,84. Ini juga bisa ditarik akarnya dengan menggunakan kalkulator. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut untuk soal ketiga ya. Pada gambar di samping segitiga KLM adalah siku dika, di mana panjang KM adalah 8 cm, panjang MN adalah X, kemudian panjang LN adalah 3X. Hitunglah nilai X, kemudian KN dan KL. Sekarang kita jawab bagian A ya. A nilai X-nya. Berapa nilai X? Sekarang untuk mendapatkan harga X, maka kita lihat rumus ya. Kita lihat yang bisa adalah KM. KM kuadrat MN ya, rumusnya dikali dengan ML. Iya, ML. Ya. KM-nya ada 8. Saya ganti 8 kuadrat. MN-nya saya ganti dengan X. Oke ya. Kali ML itu panjang ML tidak lain adalah MN tambah ML, berarti ML itu tidak lain adalah X ditambah dengan 3X, maka ML adalah 4X. Sehingga ini 4X. Oke. Maka ini adalah 64. X dikali 4X adalah 4X kuadrat. Ini dibagi 4, atau boleh jadi 64 per 4 sama dengan X kuadrat. Jadi X sama dengan 64 kali 4 adalah 16. Berarti X-nya diakarkan menjadi X sama dengan 4 cm. Berarti nilai X-nya 4 cm, berarti MN-nya 4. Ini berarti pas 12. Sekarang kita lihat bagian B. Panjang KN. KN itu gunakan rumus yang mana? Tinggi. Ingat rumus pertama KN kuadrat. Rumusnya adalah MN kali NL. Setengah kali setengah. MN kali NL. Maka KN kuadrat MN-nya tadi adalah X, berarti X dikali NL 3X. Oke. Maka KN kuadrat S-nya saya ganti 4. Ini saya ganti 4, 3 dikali 4. Maka KN kuadrat 4 kali 3 kali 4 adalah 12. Sehingga KN kuadrat 4 kali 12 adalah 48. Akarkan lagi menjadi oke. Sehingga KN sama dengan ini sederhanakan, ingat akar berapa nih? 16 kali akar 3. Sehingga dari sini ya, KN-nya dapat 4 akar 3. KN-nya di sini dapat 4 akar 3. Di sini tadi dapat 4, di sini dapat 12. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang kita lihat lagi bagian C. Sini ya. C itu panjang KL. Gimana sih panjang KL-nya?
dan masukkan lagi rumus KL kuadrat. KL berarti ln, ya, ln dikali dengan lm. Yang lompat ini dia. KL kuadrat, ln berapa? Ln itu tadi 3S berarti 12. Maksudnya? Iya. ln berarti 12 ditambah 4. 12 tambah 4 berarti 16. Sehingga KL kuadrat 12 kali 16, maka KL kuadrat 12 kali 16 adalah 192. Akarkan, sehingga KL ini bisa menjadi akar kuadrat dari 64 kali akar kuadrat dari 3. Sehingga KL adalah dapat 8 akar kuadrat dari 3. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami tentang soal-soal seperti ini. Intinya di sini adalah yang kita ingin cari panjang KN, KL, dan KN, dan itu ada rumusnya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah. Pesan Bapak, jangan pernah berhenti belajar. Belajar dan belajarlah terus. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata susah ketika kita ingin belajar. Semua akan menjadi mudah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.